Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, Ibu sangat senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan pada saat proses pembelajaran dan materi ini dapat berguna untuk kalian. Silakan kepada ketua kelas, tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik Bu, terima kasih teman-teman. Mari kita doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu, sudah. Ya, terima kasih ya. Nah, pada pertemuan hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ya, Lismaning, siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir ada Andi dan Tiwi, Bu. Oh iya, keterangannya kenapa tidak hadir, Lismaning? Untuk keterangannya Tiwi izin, Bu, dan untuk keterangan Andi sakit, Bu. Oh iya, mari kita doakan ya semoga cepat sembuh dan dapat bergabung kembali bersama kita semua ya. Baik anak-anak, Ibu akan mengirimkan link Google Form ke grup WhatsApp ya untuk presensi pada pertemuan hari ini. Tunggu sebentar ya. Nah, Ibu sudah kirim, kalian tinggal ngisi ya nomor absen dengan nama lengkap. Nah, anak-anakku sekalian, apakah ada yang masih ingat pada pertemuan kemarin kita mempelajari apa? Izin, Bu. Ya, boleh Lisa. Baik, Bu. Terima kasih. Pada pertemuan kemarin, kita mempelajari tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Ya, betul sekali ya. Pada pertemuan kemarin mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang Ipolek Sosbudhankam ya, singkatnya. Nah, apakah ada yang berani untuk mereview kembali mengenai pematerian tersebut? Coba, ada yang berani tidak? Izin Bu. Ya, boleh Febri, boleh banget ya. Silahkan. Ya. Terima kasih Bu. Izin untuk menjelaskan yang pertama ancaman dari minggu pertemuan kemarin itu ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan juga keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman non militer atau ancaman non militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer yang di mana kalau ancaman militer ini tidak terlihat seperti ancaman militer gitu. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Berikut ini sebagai berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai kehidupan. Mungkin cukup sekian, Bu. Ya, nah bagus sekali ya Febri, betul sekali. Nah, anak-anak masalah tersebut sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yang mana pada pembahasan sekarang yaitu mengenai peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Ibu akan share screen terlebih dahulu ya, tunggu sebentar. Apakah sudah muncul? Sedang proses, Ibu. Ya, sudah muncul, Bu. Ya, tunggu sebentar. Nah, baik. Nah, pada pembahasan ini dengan kompetensi dasar pada KD 3.6 dan 4.6 ya. Nah, bisa dilihat di share screen yang saya tampilkan bahwasannya yang 3.6 dan 4.6 itu yaitu memprediksi dan menyajikan hasil analisis dalam
indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kedua KD tersebut diambil menjadi satu karena pada pemateriannya sama mengenai upaya penyelesaian di bidang IPOLEK Sosbudhankam. Nah, kemudian indikatornya dapat dilihat. Nah, dapat dilihat ya di share screen yang saya share screen. Nah, baik ya. Jadi manfaat untuk mempelajari materi tersebut yaitu supaya peserta didik dapat lebih mengerti dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat meningkatkan kesadaran diri dalam upaya mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Nah, baik, sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam lagi mengenai pematerian hari ini, Ibu akan menayangkan tentang ancaman bom teroris ya. Silakan simak pada video berikut. Ya. Nah, Febri, jangan melamun ya. Baik. Nah, video tersebut apakah ada yang ingin berpendapat mengenai apa yang perilaku apa yang harus kalian lakukan ketika menghadapi ancaman tersebut? Barangkali ada yang bisa menjawab dan berani untuk mengemukakan pendapat. Silakan. Saya, Bu. Ya, baik Lisa, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Menurut saya, kita harus membantu pemerintah, Bu. Tapi aku sih takut, Bu, kalau lihat bom kayak gitu. Ya, baik ya. Barangkali ada yang lain, berpendapat lain? Izin Bu. Ya, boleh. Ya, kalau menurut pendapat saya, pemerintah itu harus bekerja sama dengan masyarakat dalam menghadapi teroris. Ya, betul. Ya, bagus. Tapi Ibu masih penasaran, barangkali ada lagi yang mau melengkapi? Barangkali ada? Izin menambahkan, Bu. Ya, boleh banget. Ya, terima kasih Ibu. Menurut saya, yang namanya masyarakat terkadang merasa takut apabila menghadapi masalah teroris, kecuali ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam menghadapi ancaman seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya, semua jawabannya benar. Memang dalam menghadapi ancaman seperti itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi dari kesadaran masyarakat itu sendiri, seperti itu ya. Nah, alhamdulillah ya setelah menanggapi pendapat kalian, kalian telah mempunyai sikap yang baik dan sudah mempunyai kesadaran seandainya terjadi suatu ancaman seperti tadi ya. Nah, baik. Untuk itu berkaitan dengan pematerian pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Nah, di sini ya, dapat diperhatikan pada PowerPoint yang Ibu share. Coba perhatikan ya. Nah, kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Kemudian, peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara tentunya kepada generasi muda juga merupakan hal yang penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kemudian, banyak juga tantangan di era globalisasi ini bagi negeri kita khususnya ya, untuk menumbuhkan peran serta dan kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Nah, maka dari itu, jika kita rakyat Indonesia sudah tidak lagi memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya ya, yang dapat mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh lebih terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Nah, akibatnya, integrasi nasional akan terganggu. Seperti itu ya. Kemudian, peran serta dan kesadaran masyarakat juga mempunyai makna bahwa individu itu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri ya, yang dilandasi dari keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Nah, kemudian selanjutnya,
Nah, di sini ada peran serta masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Di antaranya yaitu sebagai berikut ya. Pada poin pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman, maaf ya. Nah, maksudnya di sini kita harus menghargai terhadap perbedaan pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Kemudian, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Maksud di sini yaitu untuk kita harus menghargai gitu teman yang berbeda agama, di mana menjalankan ibadah misalnya pada bulan Ramadan, umat Islam itu harus umat Islam itu melaksanakan puasa, dan sedangkan umat yang beragama lain tentunya harus menghargai ya umat Islam yang menjalankan puasa. Kemudian poin yang ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Nah, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional adalah peran serta masyarakat dalam membangun integrasi nasional, baik dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati, tolong-menolong, disiplin terhadap waktu. Nah, kemudian juga ya, poin selanjutnya, melakukan gotong royong dalam rangka meningkatkan kesadaran bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kegiatan gotong royong sudah tidak asing lagi ya bagi orang Indonesia. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang tak jauh untuk kegiatan tersebut. Misalnya contoh saling membantu satu sama lain ya. Nah, untuk poin selanjutnya kalian bisa lihat pada share screen yang sudah Ibu tayangkan di situ ya. Terdapat ada 15 poin. Bisa simak terlebih dahulu ya. Nah, kemudian anak-anak sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ibu izin bertanya. Ya, boleh Lismaning, boleh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi begini ya Bu, barusan kan Ibu sudah menjelaskan mengenai peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Ya, Yang betul. diantaranya sebanyak 15 poin ini ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah upaya peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi, serta keberhasilannya seperti apa selain yang 15 poin tadi? Mungkin kurang lebih seperti itu Bu, terima kasih. Oke, baik. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Oke, baik. Sepertinya tidak ada ya. Baik, Ibu akan jawab. Lismaning, pertanyaan sangat menarik ya. Jadi begini, peran serta masyarakat di bidang ideologi itu salah satunya misalnya menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, atau dapat dikatakan sebagai sis-han-kam rata. Nah, adapun keberhasilannya yang dicapai dengan menerapkan sis-han-kam rata itu, nah, keadaan keamanan wilayah Indonesia itu relatif terkendali gitu ya, karena adanya kerjasama yang erat antara TNI, Polri, dan rakyat. Seperti itu, Lismaning. Bagaimana? Dapat diterima jawabannya? Baik Ibu bisa, terima kasih Ibu atas pencerahannya. Ya, kemudian barangkali yang lainnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada Bu, cukup. Tidak ada Bu, cukup. Ya, kemudian, oh ya, bagaimana sekarang apa yang diterangkan oleh Ibu udah bisa diterima berarti ya? Sudah mengerti atau masih ada yang bingung? Bisa Ibu. Mengerti Ibu. Oke, baik ya, alhamdulillah. Berarti setelah kalian mempelajari materi tentang peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, diharapkan kalian semakin paham gitu ya, bahwa upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi peran serta dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan dan sangat penting ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas yang harus dijawab melalui diskusi kelompok. Tugasnya adalah, sebentar. Nah, tugasnya adalah, baik. Tugasnya adalah coba kalian isi tabel berikut yang ditayangkan oleh Ibu ya, tentang peran serta masyarakat apa saja untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta keberhasilannya ya.
Nah, pertemuan kemarin Ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi. Kelompok 1 diketuai oleh Lismaning pada bidang ekonomi, kelompok 2 Lisa pada bidang sosial budaya, dan kelompok 3 Febriansa dalam bidang pertahanan dan keamanan. Silakan kalian berdiskusi bersama grup masing-masing sesuai dengan materi yang sudah Ibu bagi ya. Ibu beri waktu 30 menit. Nah, setelah itu presentasikan oleh perwakilan kelompoknya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Nah, baik. Sesudah itu tentunya anak-anak waktunya sudah habis ya, sudah 30 menit. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Ya, baik Ibu, izin saya Lismaning dari perwakilan kelompok 1 izin mengemukakan hasil diskusi. Berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan bahwa peran serta masyarakat di bidang ekonomi lebih menggunakan produk yang berasal dari dalam negeri dan indikator keberhasilannya akan menjaga perekonomian sebuah bangsa karena penggunaan dari rupiah tidak akan diberikan kepada luar negeri dan akan menjaga kestabilan dari rupiah itu sendiri, Bu. Ya, bagus ya. Lanjut kelompok 2, dipersilahkan. Baik, Bu. Izin saya dari perwakilan kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi tentang peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam bidang sosial budaya. Peran serta masyarakat di dalam bidang sosial budaya adalah melakukan tindakan terhadap penjagaan dan juga pelestarian untuk budaya tradisional yang berada di Indonesia yang akan diwariskan kepada calon penerus bangsa. Dan indikator keberhasilan budaya tradisional Indonesia yang diwariskan akan semakin terkenal dan akan lebih diminati oleh masyarakat lokal maupun asing dikarenakan bangsa Indonesia mampu untuk menjaga tradisi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya. Kemudian lanjut kelompok 3 ya. Kelompoknya Febri. Baik Bu, izin saya Febriansa, perwakilan dari kelompok 3 berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan bahwa peran serta masyarakat di bidang pertahanan dan keamanan yaitu melakukan penjagaan terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana adanya kemungkinan untuk datangnya sebuah ancaman yang dapat datang baik dari dalam maupun luar negeri, dan untuk indikator keberhasilannya yaitu kestabilan atau stabilitasi kedaulatan NKRI. Mungkin itu, Bu. Ya, bagus ya Febri. Baik anak-anak semuanya sudah presentasi ya ketiga kelompoknya. Maka dari itu ada yang berani tidak untuk menyimpulkan presentasi tadi? Saya, Bu. Ya, boleh. Ya, terima kasih Bu. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi bahwa dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional itu disesuaikan dengan bidangnya, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, walaupun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa tanggung jawab bukanlah hanya pemerintah saja, tetapi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia juga di dalam menghadapi upaya untuk mengatasi ancaman integrasi nasional ini. Baik Bu, mungkin sekian Bu. Ya, bagus ya. Nah, sekarang Ibu punya beberapa pernyataan yang harus kalian jawab. Di sini ada 2 kemungkinan. Apakah jawabannya perilaku baik atau perilaku buruk? Pernyataan yang pertama yaitu bisa dilihat ya dalam PowerPoint. Yang pertama adalah memaksakan pendapatnya kepada keluarga yang lain. Nah, coba simak, apakah itu merupakan perilaku yang baik atau perilaku buruk? Ada yang ingin menjawab? Buruk, Ibu. Perilaku Ya, buruk. bagus ya. Karena menurutnya ya, buruk itu karena memang kita itu harus dapat saling menghargai pendapat orang lain, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, saling mengingatkan jika melakukan kesalahan. Apakah itu perilaku baik atau buruk? Izin, Bu. Menurut saya itu perilaku baik. Ya, tentu ya. Jadi kita ketika ada seseorang yang salah, tentunya kita harus dapat mengingatkannya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menjalankan ronda setiap malam sesuai jadwal. Apakah itu perilaku baik atau buruk? Perilaku baik Bu. Ya,
Betul ya, baik. Karena ketika ada ronda setiap malam itu dapat menjadikan warga-warga yang di sana itu tentunya dalam wilayahnya dapat terjaga dengan aman. Bagus. Nah, sekarang tinggal kita simpulkan dari materi yang sudah kalian pelajari, adakah yang berani untuk menyimpulkan materi dalam pertemuan hari ini? Saya Bu izin menyimpulkan. Boleh, Lismaning, silahkan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi kesimpulannya, setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran diri dalam upaya mengatasi berbagai ancaman dan upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, bagus ya, Lismaning. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugas yaitu dapat dilihat ya tugasnya. Di sini ada peran serta masyarakat apa saja untuk mengatasi ancaman di bidang politik beserta indikator keberhasilannya. Kemudian pertemuan selanjutnya ulangan bab 6. Nah, kemudian baiklah pertemuan pada hari ini kita cukupkan sekian. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih. Ibu izin live dulu ya, sebentar. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu.